tampilkan saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Bisa dengar Pak suara saya, Pak? Bisa, silakan. Dengan semua ya, semua juga mendengar. Ya, Oke, saya tidak, semua. saya aja. Nah, baik, untuk topik strategic planning saya itu adalah perencanaan strategi pengembangan restoran menggunakan analisis SWOT dan metode QSPM, Quantitative Strategic Planning, metrik studi kasusnya itu di Big Burger di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, uh, restoran ini itu franchise. Jadi franchise-nya dari kota Yogyakarta yang dibuka itu pertama kali 2019, kemudian oleh orang Malang membuka dengan membeli brand dari burger tersebut, dibuka di tahun 2012 seperti itu. Untuk cabangnya sendiri bisa dilihat teman-teman di latar belakang. Selanjutnya itu adalah tujuan dari saya itu adalah mengetahui alternatif perencanaan strategi dan prioritas strategi pengembangan restoran Big Burger Malang. Untuk metode yang saya gunakan itu adalah metrik internal eksternal, metrik strength, metrik SWOT dan GSPM tadi. Nah, ini data perusahaan Big Burger yang di Kota Malang. Pertama adalah itu jumlah konsumen itu per bulannya mencapai 2.500. Halo. Big Burger ini menyajikan variasi ukuran dan bahan makanan. Untuk harganya berkisaran dari 10.000 sampai dengan 25.000 untuk lokasi cukup strategis. Nah, untuk visi misi menghidangkan burger sehat, bergizi dan lezat yang terjangkau bagi semua kalangan. Untuk misinya adalah menyajikan burger dari bahan-bahan berkualitas dan halal. Kedua, menjadi hidangan burger terlezat yang sesuai dengan lidah orang Indonesia. Nah, identifikasi variabel dan indikator. Variabel yang digunakan itu faktor internal dan eksternal restoran Big Burger. Untuk ini mungkin bisa dilihat waktu bisa dilihat dari untuk meliputi fungsi meliputi fungsi manajemen pemasaran keuangan produksi penelitian dan pengembangan faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman meliputi lingkungan mikro dan makro variabel internal dan variabel eksternalnya. Nah, untuk penentuan respondennya ini itu digunakan oleh penelitian yaitu pihak manajemen dan konsumen restoran Big Burger Malang dengan responden konsumen yang berusia 17 tahun ke atas dan telah mengkonsumsi makanan dan minuman di restoran Big Burger Malang lebih dari 1 kali kurun waktu 3 bulan. Nah, dari hasil analisis saya itu untuk dari faktor internal dari perusahaan tersebut itu kekuatannya itu ada beberapa item. Ada 8 item, sementara kelemahan dari perusahaan tersebut ada beberapa ada 5 item seperti itu. Dilihat dengan rating tertinggi adalah lokasi strategis mudah terjangkau. Bobot tertinggi ada di lokasi strategis mudah terjangkau dan rating tertinggi ada juga di bobot tertinggi di lokasi strategis mudah terjangkau. Kemudian untuk eksternal faktor eksternal itu ada beberapa di peluang itu ada 3 item, sementara untuk ancaman itu ada 6 item seperti itu. Nah,
Untuk alternatif strategis pengembangan didapatkan melalui matriks SWOT dengan memformulasikan strategi berdasarkan penggabungan antara faktor internal dan eksternal. Matrix SWOT bertujuan untuk memberikan alternatif strategi utama, di antaranya strategi strength opportunity, weakness opportunity, dan strength threat. Dan terakhir adalah weakness threat. Berdasarkan matrix SWOT didapatkan 8 alternatif strategi pengembangan restoran Big Burger. Nah, untuk ini matrix IE ini adalah matrix yang berfungsi menjelaskan mengenai posisi restoran Big Burger saat ini. Dari total nilai tertimbang dari internal factor evaluation atau faktor internal dan nilai tertimbang dari faktor eksternal faktor evaluation tadi seperti itu, dan hasilnya menunjukkan dapat dilihat di slide bahwasannya total nilai tertimbang matrix IV atau internal factor evaluation sebesar 2828 dan total nilai tertimbang matrix external factor evaluation sebesar 2510. Titik pertemuan dari ketua sumbu tersebut berada pada sel ke-5 yang menunjukkan kekuatan internal restoran berada pada posisi rata-rata. Divisi pada sel 354 dapat melaksanakan, nah ini strateginya adalah itu dapat melaksanakan strategi hold and maintain atau jaga dan pertahankan. Strategi yang umum diterapkan adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk seperti itu. Nah, jadi setelah melakukan itu menggunakan lagilah metrik QSPM atau Quantitative Strategic Planning Metric. Metrik QSPM ini bertujuan untuk mengetahui strategi prioritas. Jadi dengan melakukan survei dengan responden yang ini tadi di penentuan responden tadi dengan syarat ketentuan berlaku, dapatlah seperti ini. Menggunakan nilai bobot dan nilai atraktif skor AS yang dimulai dengan responden restoran. Dari kedua nilai tersebut akan didapatkan nilai total attractive score. Strategi dengan nilai tas terbesar menjadi pilihan utama. Strategi prioritas, sedangkan strategi dengan nilai tas terkecil merupakan pilihan terakhir. Nah, setelah melakukan survei tadi itu, untuk bobot tertinggi itu ada di ST2, ST6, dan ST8. Di tabel sebelahnya, di sebelah kanan saya, itu menunjukkan untuk strategi yang harus diambil adalah yang pertama itu adalah di ST2 itu menunjukkan bahwasannya meningkatkan mutu dan menjaga kehalalan pangan. Itu yang pertama. Kemudian bobot yang tertinggi kedua adalah ada di ST6. ST6 itu, nah ini membuka outlet baru di Kota Malang dengan lokasi yang berbeda. Sementara ada di ST8. ST8 itu adalah menyediakan layanan pesan antar. Nah, ini tadi untuk rekomendasi strategi. Ada 3 rekomendasi strategi prioritas, maksud saya teman-teman lihat dan baca. Satu adalah strategi meningkatkan mutu dan menjaga kehalalan pangan. Kedua adalah strategi membuka outlet baru di Kota Malang dengan lokasi yang berbeda. Ketiga, strategi menyediakan layanan pesan antar. Nah, untuk jadwal kegiatan itu sendiri, itu di tahun pertama, itu strategi meningkatkan mutu dan menjaga kehalalan itu tentunya sesuai dengan visi misi 3 tahun ke depan itu adalah dari tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Tentunya kita harus jaga dan pertahankan, bila perlu ditingkatkan. Sementara strategi membuka outlet baru di Kota Malang dengan lokasi yang berbeda itu bisa dibuka di tahun pertama. Sementara untuk tahun kedua, ketiga itu sifatnya kondisional, melihat situasi dan kondisi. Nah, untuk strategi menyediakan layanan pesan antar juga bisa dibuka di tahun pertama, dan untuk tahun kedua dan tahun ketiga juga sifatnya kondisional, melihat perkembangan situasi dan kondisi.
Nah, untuk anggaran biaya dari strategi dan desainnya tadi itu adalah strategi meningkatkan mutu dan menjaga kehalalan pangan itu resource-nya itu membutuhkan satu material dan 2 peralatan seperti itu. Untuk estimasi biaya itu ada 2 juta. Kemudian untuk strategi membuka outlet baru di Kota Malang dengan lokasi yang berbeda yaitu ada 50 juta. Estimasi perkiraan biaya. Untuk strategi menyediakan layanan pesan antar, kita membutuhkan 2 kendaraan motor second dan 2 box. Itu estimasi biaya adalah 15 juta. Sementara itu ada person in charge-nya itu untuk strategi pertama itu meningkatkan mutu dan menjaga kehalalan itu, pitch-nya itu dipertanggungjawabkan oleh seluruh stakeholder. Yang kedua, strategi membuka outlet baru di Kota Malang dengan lokasi yang berbeda itu adalah pemilik restoran. Strategi menyediakan layanan pesan antar pemilik restoran dan divisi pelayanan. Nah, untuk indikator keberhasilan adalah kalau tadi itu di tahun per bulannya itu bisa menghadirkan 2.500 per bulan. Nah, ini saya totalkan untuk jumlah per tahun. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama itu 39.000, jadi ada peningkatannya sebanyak 750 pengunjung per bulannya. Tahun kedua ada peningkatan juga, tahun ketiga juga ada peningkatan. Untuk konsumen via pesan antar itu adalah 6.000 konsumen per tahun. 9.000 lagi untuk di tahun kedua dan tahun ketiga peningkatan 12.000 konsumen. Nah, untuk Oke, Pak. Oke. now data dan analisa, gitu aja Pak. Ya, segitu aja lah. Ya, oke, Pak. Karena banyak sekali. Mungkin saya takut dah ini. Ya, siap Pak. Ya. Pertama yang Muhammad Sidik belum datang ya? Halo, saya ambil absen ini tadi. Hadir, Belum ya? hadir Pak. Izin terlambat Pak. Oh ya, baru datang ya. Oke. Iya tadi. Baik. Ya, Pak Asma juga sudah masuk. Oke. Terima kasih Pak Wirdah. Ya, Pak. Ya, Pak Wirdah ini kalau presentasi saya rasa sebelumnya untuk problem solving juga cukup bagus ya. Sekarang menurut saya ya sudah kena lah, sudah baik lah. Artinya barangkali sudah belajar juga dari presentasi Ya, kami Pak. lalu. Tapi secara keseluruhan sudah cukup baik, sudah mengalir. Apa yang saya inginkan dari sebuah strategic planning itu ada dalam presentasinya. Walaupun presentasinya kecil-kecil tulisannya, mungkin barangkali ini mengambil dari publikasi barangkali ya. Ini sebuah publikasi Ya, Pak, tugas dari akhir jurnal, Pak. barangkali. Ya, bisa jadi ini mahasiswanya S1, bisa jadi mahasiswanya S2 ya. Ya. Jadi mungkin mahasiswanya bidang manajemen barangkali ya, bukan di teknik mesin barangkali. Saya kurang tahu. Ya memang strategic planning ini lintas bidang ini, disiplin multidisiplin. Kalau saya ini tampilkan kalau Anda cari di Google di book itu ada puluhan, mungkin bisa jadi ratusan buku terkait strategic planning dan halamannya rata-rata sampai dengan lebih dari 1.000 halaman. Berarti buku strategic planning itu adalah buku-buku yang banyak dibuat orang dan ilmunya sangat general, sangat umum sebenarnya. Nah, tadi kita melihat dari si Pak Wirda ini cukup baik menyampaikan sebuah metode barangkali. Ya, itu artinya pengembangan dari apa yang sudah saya terangkan. Jadi dia memakai metode Quality Strategic Planning Matrix ya. Jadi ya begitu ya. Lupa. Iya, Pak. Ya, QSPN, Pak. Quality itu memang ada materinya ya, Quality Ada. Strategic Planning Matrix ya. Bagaimana kita Quantitative Strategic Planning Matrix. ya, jadi bagaimana juga kita mengkuantifisir. Jadi sebuah strategi itu kan kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang ini ada angka-angkanya di situ ya. Kita coba memberikannya dalam bentuk angka-angka ya atau nilai-nilai. Ini juga tidak mudah. Kemudian tentu seluruh ancaman atau seluruh kekuatan itu tidak sama bobotnya. Itu Pak Asmal tahu atau Pak ini kalau yang dari swasta ini tahu lah Pak. Yang dari Politeknik apa kemarin ya pelayaran ya Pak ini ya. Nah,
Jadi nggak sama. Jadi dia berusaha menimbang-nimbang mana yang memberikan bobot yang besar, mana yang menjadi bobot yang kecil, sehingga dia mendapatkan sebuah skor dengan rating tertentu. Ya begitulah kira-kira ya, dengan rating tertentu dengan sehingga yang ranking yang paling tinggi atau rating yang paling tinggi itu merupakan prioritas sesuatu yang dianggap prioritas dan itu dilakukan berdasarkan survei. Jadi ini kalau di mesin itu praktikum di labor, eksperimen. Ini eksperimennya dalam bentuk kuesioner, eksperimen juga ya, tapi dalam bentuk kuesioner, survei di lapangan. Ya. Tapi saya tidak tahu kalau ini dibuat semacam tugas akhir S2 di mesin, saya tidak tahu. Tentu kalau strategic planningnya tentu betul-betul berkaitan dengan mesin betul ya, ya dengan perusahaan yang. Tapi memang ini semacam pengetahuan umum saja menurut saya bagi mahasiswa sehingga mahasiswa punya bekal dalam melakukan strategic planning. Nah, itu kesan dari saya. Jadi ini sebuah metode dan jelas di sini memang dilihat bahwa ada faktor internal dan eksternal. Jelas itu dipisahkan. Internal itu sesuatu yang bisa kita kontrol pencapaiannya, ya, yang berasal dari dalam. Kelemahan saya bisa saya kontrol, kekuatan saya bisa kontrol. Tapi kalau orang lain tidak bisa saya kontrol. Nah, jadi jangan kita bisa apa namanya saingan saya nggak bisa saya kontrol. Jadi itu yang disebut eksternal analisis ya. Dan tadi juga dalam teorinya juga strategi ini ada pasang-pasangan ya Pak Wirda ya. Ada yang bagaimana Iya, memadukan Pak. antara strength dengan threat kan begitu ya. Iya, Pak, ada, Pak. Bagaimana memadukan antara weakness dengan opportunity barangkali begitu. Sehingga strateginya nggak banyak ya, dua ya kalau strateginya. Ini saya nggak tahu. Strategi, ya Pak, dua Pak. SWOT, SWOT faktor internal sama eksternal sama KSPM dan tiga Pak. Jadi, Pak. Enggak, strateginya apa saja? Ekspansi, mengembangkan pasar, atau Strategi memvariasi, tadi Pak. Oh ini Pak. memvariasikan produk? Strateginya penetrasi pasar dan pengembangan produk Pak. Oh, penetrasi pasar ya. Jadi kalau dalam balance scorecard yang mungkin dibaca itu penetrasi pasar itu adalah masih di dalam ranah finansial. Bagaimana sebuah perusahaan memperkuat atau membuat kekuatan finansialnya stay apa namanya nggak turun atau tetap stabil. Itu memang strategi yang perusahaan-perusahaan yang relatif baru. Bagaimana? Saya kira ini cukup bagus. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita lanjutkan ini. Sudah cocok lah. Kayaknya tidak ada bertanya. Ya, terima kasih Pak Widra. Ini sudah cocok saya kira. Ada. Tapi saya mau bertanya satu. Ini kok tiba-tiba masuk ke ini ya? Dari Anda gabungkan antara tugas kuliah dengan publikasi itu. Karena di bagian-bagian akhir sepertinya bukan tugas kuliah itu ya. Iya Pak, ada gabungan saya sama karyawan saya juga Pak. Karangan saya juga Pak. Anda mengarang sendiri yang bagian akhir ya? Iya Pak. Yang person Karena in charge atau biaya dan segala macam itu ya? oh iya Pak, ya itu Pak, iya Pak. Iya, itu saya sendiri itu Pak. Oke. Tapi bagian quality strategic planning metric angka-angka itu kan dari Dari jurnal. publikasi ya? Iya Pak, Jurnal iya ya? Pak. Iya Pak. Dari anak Universitas Brawijaya. Oke. Ya, enggak apa-apa. Jadi ya ini klop aja. Pas saja strategic planning yang ada di sana, sebuah tugas akhir, saya kira pasti tugas akhir. Kalau publikasi itu sebuah tugas akhir di S1 atau S2. Baik, terima kasih Pak ini Wirda. Ya. Kita lanjutkan dengan Pak Asmal kalau ada Pak Asmal di sini. Ini gitu kan. Hai Pak, selamat pagi. Pak Oh, Prof. selamat pagi Pak Asmal ya. Pagi ini sudah sore Pak. Iya, kita masih pagi Pak. Jam 10, jam 10.00. Oke. Baik, saya mau tampilkan tentang strategi planning saya. Sebentar.
Ya, sudah tampil, Pak. Kasih. Silakan, Pak Asmal. Baik, selamat pagi lagi Pagi, kepada Pak Asmal ya. kawan-kawan. Jadi tentang tugas saya strategi planning, saya membuat strategi planning tentang usaha pencucian mobil. Kebetulan punya keluarga kita, namanya Tandike Karwas. Kalau bapak-bapak atau ibu yang pernah jalan ke Bukit Tinggi, melewati jalan ke Malala, nanti di Tandike ada nama negarinya Tandike, Kecamatan Patabuan ada, Tandike Karwas namanya. Dekat Madrasah Snawiyah nomor 4, Padang Pariaman. Data perusahaan, sebenarnya Karwas ini kita udah berdiri sebenarnya, tapi mereknya lain, di lokasi yang lain. Jadi karena suatu hal kita tutup usaha itu, kemudian 3 bulan lalu kita buat lagi, dirikan lagi usaha ini di lokasi yang lain. Kemudian datanya seperti ini, konsumennya ya rata-rata ada 20 mobil satu hari. Mayoritas konsumen itu 80% dari kecamatan setempat dekat-dekat negara kita. Jumlah karyawan itu ada 4 orang, kemudian yang tidak tetap 2 orang. Jumlah untuk cucian ini kita pakai hidrolik, ada 2. Satu kemudian yang tidak pakai hidrolik, satu lagi masih kosong, masih perencanaan. Kemudian di tempat Karwas ini kita juga menerima servis untuk ganti oli, ganti filter, gomok, kemudian juga salon mobil. Lokasinya karena kita di Padang Pariaman termasuk perdesaan, tapi masih di jalan strategis Cicincin Malala. Analisis SWOT yang kita buat, itu strength-nya, man-nya, sumber daya manusia, customer, materialnya, kemudian mesin, peralatannya yang ada di Karwas itu. Ada weakness juga, customer, udah peralatannya juga ada weakness. Analisa SWOT-nya, kekuatannya atau strength-nya, karyawan kita tidak beralih, tetap dari yang dulu sampai sekarang hampir 10 tahun sama karyawannya. Bangunannya kita punya sendiri. Kemudian tempat cuci ini tidak ada saingan yang punya hidrolik di kecamatan ini, di tempat kita. Kemudian rata-rata konsumen tidak suka membersihkan mobil atau motor di rumah. Kemudian kelemahan, promosi masih kurang, karena juga sekarang masih baru berdiri. Kemudian ada lagi kita punya peralatan masih kurang, jadi hidroliknya kita masih kurang 1, belum kita beli. Kemudian lokasinya di perdesaan. Dan juga penunjuk arah kita belum buat juga di jalan-jalan utama. Opportunity, karena mayoritas warga-warga di tempat kita itu mencuci mobilnya ke tempat kita. Kemudian dari pemilik usaha juga kita support keuangan, modal. Kemudian konsumen tidak suka membersihkan mobil di tempat sendiri. Kemudian trade-nya, kita amati itu pemerintah daerah kurang menyokong usaha menengah. Kemudian ada pemuda-pemuda yang datang untuk minta sumbangan. Kemudian hujan di tempat kita sering turun. Visi dan misi perusahaan usaha ini menjadi satu tempat Karwas yang modern dan fasilitasnya lengkap dan terpercaya. Misinya meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan minimum komplain, meningkatkan fasilitas cuci sehingga waktu tunggu bisa dipercepat,
menjadi lapangan kerja bagi pemuda-pemuda di daerah kita. Jadi dari analisis SWOT tadi, rekomendasi yang dapat diambil, yang pertama dengan mengurangi kelemahan dan menambah keuntungan. Jadi mengurangi weakness, kemudian menambah opportunity. Itu menambah jumlah tempat cuci dengan hidrolik menjadi 3 buah, karena sekarang baru 2 buah. Karena ada sokongan dari pemilik usaha, sehingga pelayanan terhadap konsumen lebih meningkat. Kemudian untuk meningkatkan jumlah kunjungan konsumen, kita berusaha membuat promosi dengan pembuatan penunjuk arah yang jelas dari jalan utama, sehingga konsumen suka membersihkan mobil atau motor, walaupun lokasinya kita itu di tempat yang di pedesaan. Kemudian karena bangunannya milik sendiri, dan juga karyawan kita, tenaga kerja kita itu yang loyal, tidak mau pindah, jadi sehingga menjadi jaminan bagi konsumen bahwa pelayanannya tetap kita pertahankan di Tandike Car Wash ini, sehingga juga dapat menjadi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dengan itu membuat harapan kita supaya pemerintah setempat dapat perhatian, mensupport, dan dapat mensupport usaha ini dengan baik. Jadi rekomendasi SWOT, strateginya itu kita punya 3, meningkatkan promosi pencucian car wash ini, meningkatkan perlengkapannya, dan meningkatkan layanan. Strategi dan desainnya, karena 3 tadi strategi, jadi untuk meningkatkan promosi ini, kita akan membuat iklan di web atau Instagram atau Facebook atau YouTube, kemudian juga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pada pemerintahan atau kegiatan-kegiatan masyarakat dan kabupaten dengan menampilkan spanduk, kemudian juga membuat hashtag atau foto-foto di upload konsumen. Untuk meningkatkan perlengkapan, kita berencana untuk menambah hidrolik lagi supaya jadi 3, dengan membeli hidrolik yang baru. Kemudian juga kita berusaha juga menambah peralatan untuk gomok yang heavy duty dan otomatis. Dan juga untuk dilengkapi dengan vacuum cleaner yang lebih besar kapasitinya supaya lebih cepat dalam pelayanan setiap mobil-mobil itu. Kemudian untuk meningkatkan layanan car wash, kita menyediakan tempat tunggu yang bersih dan diberi AC, itu perencanaan. Kemudian juga menyediakan minuman, kopi, teh, dan air mineral gratis. Jadwal kegiatan, perencanaan kita dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan. Meningkatkan promosi itu dengan membuat iklan pada tahun pertama dan tahun kedua, berpartisipasi dalam kegiatan, rencanakan setiap tahun kita ada event-event, kita berpartisipasi dan menampilkan spanduk. Untuk meningkatkan perlengkapan car wash, kita berencana dalam tahun ini menambah 1 tahun yang ke depan, kita menambah 1 hidrolik lagi. Kemudian untuk peralatan gomok yang heavy duty dan otomatis tahun depan, tahun yang kedua kita akan beli. Dan perlengkapan untuk vacuum cleaner diusahakan akhir-akhir tahun pertama. Dan untuk pelayanan car wash ini, menyediakan tempat tunggu yang bersih dan diberi AC, itu yang kita rencanakan. Jadi sekarang tempat belum ada. Kemudian menyediakan minuman teh, kopi yang teh dan air mineral yang gratis. Dan juga kita juga berencana memberikan gantungan kunci juga dan stiker. Jadi untuk anggarannya bisa kita lihat di sini meningkatkan promosi itu, kemudian meningkatkan perlengkapan car wash, meningkatkan layanan car wash itu totalnya 56 juta itu perencana kita. Karena car wash hidrolik aja 1 bisa 30 juta harganya. Untuk pemasangan biasanya kita bisa pasang sendiri. Kemudian siapa yang in charge untuk pekerjaan ini? Kita ada karyawan yang untuk itu, ada untuk promosi ini Saudari Desi, kemudian peningkatan perlengkapan Sengki, kemudian untuk layanan ini si Boboy kita rencanakan.
Indikator keberhasilan. Maaf ini sampai 3 tahun kita buat ini. Jadi perkiraannya seperti ini indikatornya. Untuk web ini kita harapkan 100 kali lipat, kemudian untuk Instagram 350 like-nya. Ini, dan juga untuk karyawan kita harap bertambah untuk tahun yang ketiga. Jumlah peralatan kawas ini juga kita harapkan bertambah. Ini untuk catatan. Jadi where we are now-nya data dari SWOT itu, kemudian kemana kita perginya itu dari visi misinya. Dari tahun ini sampai 3 tahun yang akan datang. Kemudian bagaimana caranya? Itu dari strategi tadi, dan juga kita juga buat jadwal pembiayaan juga. Gimana kita tahunya dari indikator. Ya, demikian Pak Prof dan teman-teman presentasi saya tentang strategic planning. Kebetulan kita ambil dari usaha Tandike Karwas untuk usaha cuci mobil di daerah Kecamatan Petamuan, Padang Pariaman. Terima kasih. Terima kasih Pak Asmal ya. Oke, Ya, Pak. mungkin saya komentar sedikit ya. Ya, Sudah Pak. ternyata Pak Asmal ini dari Tandike ya, kan? Tandike betul, Pak. Jadi Padang Pariaman. kalau jalan tol baru itu kalau tidak salah Gunung Tandike yang nampak sama jalan tol itu cantik sekali. Ya. Iya, di Gunung Tandikat itu Pak, di kakinya ya, kita berdiam, Pak. Oke, saya dulu Selasa Bonta atau Lubuk Bonta, saya dulu pernah wisata sana ya. Tak tahu ya Lubuk Bonta ya, tahu juga. Ya. Oke, ya saya kira ini secara metodologi sudah benar apa yang dilakukan Pak Asmal dan contohnya sederhana ya, cukup pencucian mobil Ya. Tandike. Dan mungkin agak mirip dengan apa contoh yang saya berikan, ya. Baik strategi maupun strateginya 3 kalau kalau salah tadi ya. 3 saja, Pak. Ya, 3 saja. promosi, terus alatnya ditambah dan Ya, kemudian layanan. layanannya ditingkatkan. Ya, ada uangnya tadi berapa Pak? Semuanya Pak? Uangnya totalnya perkiraan 56 juta, Pak. Oh, mahalnya di pembelian alat barangkali ya. Dan Ya, alatnya itu kena 30 juta untuk satu hidrolik. ya. Jadi dalam ilmu strategic planning itu ada istilahnya yang mungkin sering dilakukan tugas akhir di S2 barangkali di industri ya, apa namanya istilahnya, konsumen itu repeat again, repeat order ya, apa bahasa saya lupa lagi, bahasa ada retention ada bahasanya sepertinya, tapi intinya dia bagaimana supaya orang datang kembali, itu penelitiannya banyak tuh Pak. Kalau Oh, bisnis. Jadi menarik itu. Jadi bagaimana apa yang harus kita buat, apa faktor, apa strategi yang harus kita lakukan supaya orang datang kembali. Kadang-kadang orang datang sekali sudah itu tidak datang lagi. Nah, apa yang membuat orang datang kembali itu diteliti secara faktor-faktor yang membuat orang atraktif ya ke sana. Datang misalnya rumah makan atau car wash atau tempat sesuatu lah yang melaksanakan bisnis itu intinya bagaimana orang ini datang kembali. Ya, kalau saya ke pasar itu menjago pelanggan istilahnya itu namanya. iya, Pak. Nah, itu ada strateginya ya. Tentu strategi tadi saya kira bagus sih strateginya, salah satunya barangkali ya orang merasa lebih seperti ilmu self qual lah, ilmu service quality. Orang merasa lebih nyaman, Nyaman. lebih responsif, security orang misalnya terjamin ya, karena alat-alatnya bagus. Nah, itu. Tapi itu akan menjadi sesuatu faktor yang sangat sangat berbau dengan upah jasanya kadang-kadang. Ya, jadi itu juga tergantung pada kondisi sekitarnya. Ya, saya nggak tahu Tandike ini bagaimana. Apakah orang Padang yang menjadi konsumennya barangkali bisa jadi ya, yang orang jalan-jalan di sana. Rata-rata konsumennya masih di daerah sekitar aja, Pak. Nah, Mulai barangkali dari itu yang menurut saya.
Tapi ada satu yang mungkin saya kritik yang agak salah sedikit tadi saya lihat itu di bagaimana melakukan SWOT ya. Saya masih melihat SWOT Bapak, kalau Bapak bisa lihatkan kembali di kekuatan itu sebenarnya opportunity itu ada. Misalnya ya, misalnya konsumen tidak suka membersihkan mobil atau motor sendiri. Itu bukan kekuatan kita itu. Itu opportunities kita. Karena itu konsumen Oke. orang lain itu. Itu misalnya itu. Itu ya Iya, Pak, misalnya. Kalau yang di opportunity ada juga yang strength harusnya. Misalnya Bapak mensupport dana, kalau salah ya, nggak salah ada tadi ya. Di opportunity itu kan pemilik usaha ya tadi. Nah, ini. Bukan opportunity. Ini Iya. pemilik usaha support keuangan usaha untuk berkembang. Itu bukanlah opportunity sebenarnya menurut saya. Itu Dia masih di kekuatan. dalam internal kekuatan itu. Karena dia Iya. itu. Jadi kekuatan yang bisa menjadi desain strategi untuk marketing, untuk apa? Karena ada orang yang memberikan uang. Ya berarti kan ini butuh budget. Sehingga ada Iya. ya, saya kira strateginya masih strategi yang sifatnya menjaga supaya perusahaan tetap stabil, artinya konsumennya disenangi dan konsumennya ingin diperbanyak supaya finansialnya datang. Artinya dengan Iya, promosi betul. atau disenangi itu dengan meningkatkan layanan supaya konsumen nyaman. Artinya masih dua-dua itu. Ya, saya kira itu masih masih relevan lah untuk sebuah industri awal gitu. Iya, Pak. Kira itu komentar saya. Mungkin ada yang lain silahkan kalau tidak. Ya karena usahanya kan baru kita mulai lagi Pak, baru 3 bulan, jadi kita utama sekali apa konsumen percaya dulu yang kita harapkan terhadap usaha ini. Ya, ya. Sehingga menimbulkan repeat order itu. Jadi yang paling susah itu dalam usaha ini bagaimana kita menimbulkan orang datang berulang. Itu yang paling ada ininya itu. Ada research-nya itu. Itu dalam Iya, risetnya itu. Nah, itu perlu menarik kalau menurut saya. Saya lihat beberapa publikasi kemarin di teknik industri mereka belajar itu, bukan di teknik mesin. Supaya itu menarik sekali itu. iya Pak. Oke, itu aja mungkin dari saya. Kalau tidak ada melanjutkan karena masih ada yang lain. Terima kasih Pak Asmal atas ininya. Terima kasih Dan Pak atas ya, kesempatan. Jadi saya tutup apanya Pak ya slide-nya. ya, ya bersiap-siap mungkin Hendra ya, mungkin selanjutnya kalau salah setelah Wirda, Terima Pak kasih Pak. Asmal dan Hendra. Baik, Pak. Gimana Pak Hendra? Masih belum ini tampil? Apakah sudah tampil, Pak? Sudah. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya nanti ya, saya juga ingin ada yang bertanya ini. Baik, terima kasih atas waktunya pada Pak Rustanto dan juga Bapak Ibu sekalian. Sore ini saya akan mempresentasikan tugas 2 yaitu strategic planning yang saya ambil dari jurnal dengan judul formulasi strategi berdasarkan analisa SWOT studi kasus pada PT Semen Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Jennifer Yonatan Pancadharma dari manajemen bisnis dari UKI Petra. Berikut data perusahaan, beberapa data perusahaan terkait Semen Indonesia yang perlu kita highlight. Mungkin Semen ini memiliki packing plant di 25 lokasi dan pabrik yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, dari Sumatera, Jawa, dan Pulau Sulawesi. Dan juga market share bisa dibilang bahwa ini adalah terbesar di Indonesia, itu 49,94%, nomor 1 di Indonesia. Sedangkan yang nomor 2 masih sekitar 27%, ya hampir setengahnya. Adapun visi dan misi, pertama adalah visi adalah menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara, dan misi adalah memproduksi, memperdagangkan semen dan produk terkait lainnya
yang berorientasikan kebutuhan konsumen dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, mewujudkan manajemen berstandar internasional dengan menjunjung tinggi etika bisnis dan semangat kebersamaan dan inovatif. Yang ketiga, meningkatkan keunggulan bersaing di pasar domestik dan internasional. Yang keempat, memberdayakan dan mensinergikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan. Dan yang kelima adalah memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Selanjutnya dibuat metrik evaluasi, yaitu dari kekuatan internal maupun dari eksternal. Dari internal yaitu adalah opportunity dan dari internal itu adalah strength dan weakness, dan dari eksternal itu adalah threat dan opportunity. Berikut dari eksternal itu setelah didaftar beberapa opportunity yang ada, beberapa peluang yang ada, kemudian dibobot, dan bobot tertinggi itulah peluang yang tertinggi itu adanya diferensiasi produk semen yang beragam, yang mungkin bisa dikelola oleh PT Semen Indonesia, mungkin mereka bisa ikut membuat produk yang beragam juga. Kemudian dari segi ancaman terbesar itu adalah pembeli dapat memilih produk semen yang sesuai dengan kebutuhannya, bisa jadi sesuai dengan harga yang mereka mampu beli. Itu adalah ancaman terbesar. Kemudian dari faktor internal, itu yang utama adalah kekuatannya mempunyai mesin yang canggih dengan kapasitas produksi yang besar, kemudian mempunyai merek dagang dan hak paten yang baik. Dan dari faktor internal lainnya itu kelemahan, yaitu adanya layanan kepada pembeli yang kurang, sehingga pembeli terkadang masih bingung dalam memilih produk, dan kebijakan penetapan harga yang tidak sama di tiap wilayah. Ya, mungkin terkait dengan ongkos pengiriman ke wilayah yang jauh dari lokasi pabriknya. Kemudian dari analisa faktor internal dan eksternal, kemudian dituangkan dalam bentuk metrik, dan itu untuk PT Semen Indonesia itu berada di kuadran 1, di mana perusahaan masih bisa tumbuh dan membangun, yaitu dengan nilai faktor eksternal itu 3,12 dan faktor internal 3,09. Selanjutnya dari analisa SWOT kemudian dituangkan beberapa rekomendasi, yaitu dengan memanfaatkan strength untuk meraup opportunity yang ada, seperti meningkatkan keefisienan dan keefektifan SDM, atau terus meningkatkan kualitas produk dengan melakukan inovasi, memaksimalkan distribusi produk ke pelosok Indonesia agar masyarakat tidak beralih ke produk pengganti. Dan juga bisa dilakukan rekomendasi dengan mengurangi kelemahan untuk mendapatkan opportunity yang ada, yaitu memperbesar wilayah pemasaran dan memberi fasilitas yang baik kepada pembeli, sehingga pembeli itu ingin kembali lagi untuk membeli. Kemudian meningkatkan promosi bagi pembeli di seluruh wilayah Indonesia. Hal lainnya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan strength untuk menghadapi ancaman, yaitu meningkatkan inovasi dalam bahan baku dan menjaga kapasitas perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan pembeli, menjaga kepercayaan di mata pemasok, pembeli maupun di pihak luar. Dan yang ketiga itu menjaga reputasi dan hubungan yang baik dengan pembeli dan pemasok. Dan rekomendasi yang terakhir itu adalah mengurangi kelemahan untuk dapat mengatasi threat atau ancaman, yaitu mengurangi biaya dalam produk dengan proses produksi yang di pabrik, dengan memaksimalkan proses produksi di pabrik utama. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan kebijakan harga produk yang sama bagi masing-masing daerah. Kemudian dapat saya simpulkan beberapa strategi dan desain, Pak. Yang pertama itu strategi meningkatkan kompetensi SDM-nya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional untuk meminimalisir biaya produksi. Dan yang ketiga itu adalah meningkatkan kolaborasi dan kemitraan. Ya, bisa jadi kolaborasi dengan pemasok, juga kolaborasi dengan pengguna jasa. Untuk desain yang pertama itu meningkatkan kompetensi SDM bisa dilakukan dengan
memberikan pelatihan atau training, kemudian juga memberikan job rotation agar semua pekerja itu memahami proses dalam setiap unit kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi produksi, bisa dilakukan dengan optimalisasi proses produksi, menggunakan teknologi dan otomatisasi dan menerapkan lean manufacturing untuk mengurangi aktivitas industri yang tidak berguna. Adapun untuk capaiannya, saya gabungkan dalam satu KPI, Pak, yaitu kompetisi SDM. KPI-nya adalah pelatihan dan sertifikasi SDM dengan target capaian masing-masing dari tahun pertama, kedua, dan ketiga, yang semakin tahun semakin meningkat, dan dengan PIC dari masing-masing manajernya. Begitu juga dengan strategi kedua, yaitu terkait efisiensi operasional dengan target 3 tahun juga, dan PIC dari masing-masing manajernya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semua dan juga dari Pak Agus. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ini. Pak Hendra, kalau boleh saya bertanya, Ya, Pak. Pak Asbal lah. yang Siap. dari strategi planning ini, yang strategi utamanya itu apa, Pak? Yang untuk mencapai tujuannya? Strategi utama kalau di sini adalah meningkatkan SDM-nya, Pak. Oh, gitu ya. Ya, itu dilakukan dengan training atau rotasi pekerjaan, Pak. Nah, indikatornya, Pak, bahwa ini pencapaiannya di mana lihatnya, Pak? Nah, kalau untuk pencapaiannya, kalau di ini kita melakukan apa? Kayak KPI ini ya. KPI yang ini, Pak. Pelatihan ya, Iya, pelatihannya, Pak. kursus. Ya, berapa persen yang sudah dilatih untuk di tahun pertama, tahun keduanya berapa persen. Nah, satu lagi Pak Hendra, saya lihat di sebelum rekomendasi di analisa SWOT itu kan tidak ada tuh data-data perusahaan. Ada nggak data-data? Data yang umum saya tampilkan, Pak. Data-data perusahaan yang berhubungan dengan analisa SWOT, rekomendasi analisa SWOT. Tidak ada Pak ini. Ya. Tentu kita punya seharusnya memang ada data mengenai apa aja kompetensi yang dimiliki karyawan, berapa jumlah karyawannya, terus apa tadi ya? Ya Iya, begitu apa? tuh, itu memang ada itu. Tapi saya nggak tahu apakah Pak Indra itu biasanya di tesis aslinya adanya itu, ada di lampiran biasanya. Ya, Ya. ini kan publikasi ya. Iya, publikasi, Pak. Memang nggak ada ini. Iya. Jadi harusnya ada data tentang perusahaan semen Indonesia. Jadi Oke, Pak. SDM kita seperti Pak Asmal tadi ya, berapa SDM-nya, berapa jumlahnya, apa aja kompetensi dimiliki, terus berapa omsetnya, berapa terus customer-nya siapa saja, berapa penjualannya per tahun atau per bulan, berapa jumlah packing plan-nya ada tadi 25 ya. 25, Pak, ya. Tadi kan ada vendor dan segala macam ya. Kita Ya. harus juga mendaftar berapa jumlah vendornya dan segala macam. Itu kan terkait dengan strategi. Betul tuh Pak Asmal itu. Ya. Ada lagi mungkin yang ini Pak Wirda atau yang lain sih ini. Jadi memang ini ada beberapa yang kurang lengkap Pak Hendra ya. Mungkin Ya, Pak. libat resources dan anggarannya nggak jelas ya. Belum memang nggak ada ditampilkan ya. Betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Memang tidak Nggak ditampilkan. ada ditampilkan. Tapi secara strategik itu bagus sekali saya lihat, bagus ya. Karena ini tesis ya atau skripsi ya. Jurnal sih, Pak. Ya kan itu biasanya ini hasil sebuah Oh, penelitian ya. atau tesis atau inilah sebuah tesis S2 barangkali ini. Ya, sepertinya ya, Pak. Jadi metodenya hampir mirip dengan si Pak ini tadi Wirda tadi ya sebenarnya. Bagaimana saya kira metodenya masih quality strategic planning matrix ya, dan
mengkuantifisir. Jadi sebuah kekuatan dan kelemahan itu dinilai dengan sebuah angka, ya. Itu tentu. Ya, gitu ya. Iya Pak. Ya, Pak. Dan strategi itu berdasarkan mana angka yang ini ya, yang sangat apa namanya, nanti dicari angkanya itu. Ya, ini skornya itu dicari nanti. Ada bobot sehingga nanti dari skor itu nampak mana yang bermasalah, mana yang tidak terlalu bermasalah. Sehingga yang bermasalah inilah yang, nah itulah problem solving juga ya, yang bermasalah atau yang gap-gap inilah yang akan menjadi sebuah solusi nantinya. Sebenarnya kondisinya sama dengan apa kita sebelumnya, problem solving yang Fishbone atau Pareto dan segala macam. Itu kan problem solving. Ini menemukan problem dengan cara SWOT, kemudian dia mencoba mengkuantifisir, membuat dia menjadi angka sehingga nampak jelas tinggi rendahnya angka itu, dan tinggi rendahnya angka itu menunjukkan tinggi rendahnya masalah yang ada terjadi dan apa rekomendasi strategi planning yang harus dilakukan sebenarnya. Itu sebagai sebuah solusi untuk perusahaan ini bisa mendatang. Itu dari saya. Dan yang kedua dari saya, kalau kita melihat balance scorecard, itu ada 4 kuadran. Pertama kuadrannya finansial, yang kedua kuadrannya adalah customer, yang ketiga kuadrannya adalah operational excellence, dan keempat adalah peningkatan SDM. Nah, ini nampak bahwa semen Padang ini atau semen Indonesia ini tidak lagi mempersoalkan masalah kuadran pertama kedua, seperti finansial dan apa namanya customernya. Dia lebih fokus kepada operational excellence dan peningkatan SDM. Coba lihat di apanya, itu arahnya ke itu ya. Coba lihat di strateginya. Ada strategi yang diambil. Nah ini ya. Kalau Anda memperhatikan strategi ini, dia tidak lagi marketing terus apa supaya pelanggannya ini seperti perusahaan Pak Asmal tadi. Terus dia lebih kepada ini perusahaan sudah mapan ini. Jadi dia kalau sudah mapan ya SDM yang ada diperbaiki di kuadran keempat, atau bagaimana sistem yang ada jalan sekarang ditingkatkan, diotomasi, dipakai SOP yang bagus. Nah, atau pakai lean manufacturing. Nanti kita kuliah berikutnya adalah lean manufacturing yang tertulis di situ. Nanti kita kuliahkan ini bahan teknik mesin betul ini. Nanti setelah ini. Jadi bagaimana nah, kolaborasi pun dengan kemitraan itu bagian dari bagaimana meningkatkan operasionalnya, meningkatkan bisnis operasionalnya. Itu. Saya kira mungkin Pak Asmal belum membahas tentang ini, masih dalam perusahaan yang masih baru, sehingga dia bagaimana pelanggannya itu merasa betah gitu ya, lebih betah. Kalau ini kan lebih kepada ini efisiensi laginya. Yang sudah ada tuh bagaimana dipermurah, diperbagus, yang di ya per ini ya, apa namanya, pakai apa namanya, pakai web based programming atau SOP yang jelas gitu. Itu biasanya ciri-ciri perusahaan yang sudah mapan. Itu dari saya. Silakan mungkin kalau ada yang lain. Oke, sepertinya tidak ada respon. Ya baik, terima kasih. Ya, saya kira terima kasih Pak Endra ya. Ininya. Jadi ada beberapa kekurangan, betul, menurut Pak Asmal juga ada datanya yang tidak ada, juga apa namanya, resource dan biaya budget yang dibutuhkan dalam proses perencanaan strategi itu juga tidak terlalu jelas. Kalau yang aslinya memang harus ada itu. Saya juga nggak tahu nih, tentu dia akan mengusulkan kepada, kalau ini kan apa ya, skripsi ya, akan susah dia mengatakan inilah budgetnya. Yang menentukan budget kan semen Indonesia sendiri nantinya. Iya Pak. Ya. Oke, itu. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Pak Rustanto dan Pak Asmal. Selamat sore. Sore kita lanjutkan kepada Pak ini ya, Sidik ya. Sudah. Baik, Pak. Izin share screen, Bapak. Ya, berikutnya Bu Restia ya. Jadi kalau Iya Pak, siap.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ini adalah sebuah presentasi saya untuk hari ini yang telah saya coba rancang strategic planning untuk sebuah perusahaan bengkel las ZN Teknik namanya. Di mana sejarah bengkelas ini adalah bengkelas yang bergerak di bidang pengelasan konstruksi, pembuatan pagar besi, pintu, tenda kanopi, tralis, folding gate, rolling door, tangga besi, pembuatan maupun pemasangan atap baja ringan, serta dengan jasa pengelasan konstruksi ringan maupun berat. Untuk data dari bengkelasnya tersebut ialah bengkelas ini berdiri dari tahun 2001, di mana dengan pendapatan kotor per bulannya itu sekitar 1 juta sampai 40 juta. Untuk jumlah orderan atau barang yang dibuatnya dalam waktu per minggu itu 10 job sampai 40 job yang dikerjakan. Untuk konsumen atau customernya mayoritasnya berasal dari Kota Padang. Dan ada juga sebagian sekitar 5% berasal dari 2 daerah seperti dari Pesisir, Pariaman maupun Padang Panjang dan Solo. Untuk jumlah tukang las atau weldernya itu berjumlah 4 orang dengan salah satu dari welder mempunyai sertifikasi pengelasan. Dan untuk ada 3 dari tukang lasnya itu adalah yang datang ketika pekerjaan banyak. 4 orang tukang las itu adalah karyawan tetapnya. Lokasinya itu berada di daerah Sungai Bange, dekat kampus UIN 3 baru di Padang, UINIB, di mana jarak dari kampus sekitar 3 menit, 8 menit dari pusat kota Tunggul Hitam. Lahan usahanya berkisar sebesar 20 kali 30 meter. Untuk jam buka layanan bengkelas sekitar jam 8 sampai jam 6 sore, dimulai dari hari Senin sampai Minggu. Jadi tidak ada hari liburnya. Hari liburnya untuk karyawannya itu relatif Senin sampai Sabtu. Untuk minggunya bagi karyawan yang mau bekerja di hari Minggu bisa bekerja, dan kalaupun mau libur bisa. Untuk harga pembuatan barang yang dibuat itu sesuai dengan pesanannya atau order yang diminta. Ini ada alat-alatnya itu untuk pengelasan ada peralatan utama, peralatan bantu, dan peralatan yang sedang diperbaiki atau maintenance. Peralatan utama itu adalah alat las. Lasnya itu yang ada di bengkel las ada pengelasan SMAW, OAW. OAW itu seperti pengelasan karbit di dunia industri. Tas GTAW, mesinnya mesin gerinda dan mesin bor. Untuk peralatan bantunya itu ada sebagian besar dikerjakan untuk alat-alat pengelasan konstruksi. Untuk peralatan yang sekarang dimiliki oleh bengkel lasnya tersebut, yang sedang perbaiki ada mesin las SMAW sekitar 2 unit, mesin gerinda 2 unit, mesin kompresor 1 unit yang sedang perbaiki, dan mesin peralatan pengelasan lainnya. Visi misi dari bengkel las tersebut ialah menjadi bengkel las yang selalu terdepan dalam pelayanan, kualitas, dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menambahkan kepuasan dari suatu barang. Jadi bengkel las ini mengharapkan konsumen mendapatkan kepuasan dari hasil kerjaan suatu barang yang dimintanya. Untuk misinya itu ada satu kepuasannya, kedua mengutamakan kekuatan dari pengelasan, ketiga memberikan harga yang bersaing, keempat meningkatkan kualitas, yang kelima meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dari weldernya. Untuk dari siswanya ada strength kekuatannya dari internal itu memiliki pengalaman panjang dengan berdirinya semenjak tahun 2001. Tenaga ahlinya berpengalaman memiliki 4 tukang las yang berpengalaman dalam dunia pengelasan. Satunya ada yang dari sertifikasi BNSP, peralatan yang lengkap untuk melakukan pekerjaan konstruksi berat maupun ringan. Lokasinya yang strategis dan jam operasionalnya fleksibel.
Untuk kelemahannya itu ada karena Bengkelas tergantung pada pasar lokal. Mayoritasnya berasal dari Kota Padang dan rentan terhadap perubahan ekonomi dari suatu daerah tersebut. Untuk keterbatasan SDM-nya hanya memiliki 4 tukang las tetap dan beberapa helper lainnya yang siap membantu. Peralatan yang membutuhkan perbaikan untuk peralatan itu saat ini banyak membutuhkan perbaikan atau maintenance. Proses selesai orderannya lama. Banyak dari barang orderan menumpuk karena karyawan libur atau masuk ke job yang mendesak atau problem di lapangan seperti pekerjaan, pemasangan tenda kanopi, terjadi hujan, jadi terkendala dalam waktu pengerjaannya. Untuk analisis SWOT-nya itu ada peluang. Peluang yang dimiliki oleh bengkel tersebut adalah permintaan yang meningkat untuk konstruksi baja ringan. Konstruksi baja ringan ini sekarang sedang trennya di dunia pembuatan atap kanopi atau atap rumah. Kedua, ekspansi pasarnya, potensi memperluas jangkauan ke wilayah dari luar Kota Padang untuk lebih besar lagi. Pengembangan teknologinya, adopsi teknologi pengelasan yang lebih canggih dan dapat meningkatkan kekuatan dari hasil suatu pekerjaan. Ancaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut adalah persaingan ketat di pasar. Karena banyaknya dari bengkel-bengkelas dengan harga yang bersaing sehingga potensinya itu mempengaruhi harga layanan dari bengkelas tersebut. Yang kedua, ketidakstabilan dari ekonomi lokal wilayah Kota Padang setempat. Yang ketiga, biaya perawatan dan penggantian alatnya cukup menjadi suatu pengeluaran yang cukup besar bagi sebuah perusahaannya. Berdasarkan dari rekomendasi analisis SWOT, itu dapat diambil diversifikasi pasar atau jangkauan wilayah yang mengembangkan jangkauan pemasaran ke luar daerah Kota Padang. Yang kedua, penambahan tenaga yang berpengalaman sehingga tidak perlu dilatih dari nol lagi untuk karyawannya. Yang ketiga, perawatan dan pembaruan peralatannya, alokasi dananya untuk perbaikan berskala dan pembaruan peralatan utama agar lebih lancar lagi, lebih diperhatikan. Yang keempat, inovasi produk dan layanan. Menawarkan sebuah karya yang baru atau produk-produk yang baru yang berbeda dari bengkel-bengkel lain, sehingga konsumen lebih tertarik dan lebih mendapatkan pelanggan-pelanggan baru yang meningkat. Strategi dari analisis SWOT-nya itu ada pemasaran dan promosi ditingkatkan. Yang kedua, pengembangan kapasitas tenaga kerja dan kualitas dari layanannya. Yang ketiga, pengoptimalisasi peralatan dan efisiensi operasional. Yang keempat, pengembangan produk, produk yang terbarukan. Untuk desain dan strateginya itu desain branding dan pemasarannya. Itu satu, membuat konten visual media sosial. Seperti untuk yang saat sekarang ini sudah ada media sosialnya seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Kalau boleh bapak-bapak dan ibu-ibu nanti boleh searching mengenai media sosialnya, itu ada Bengkelas namanya, Instagramnya Bengkelas ZN Teknik Padang, dan untuk TikToknya Bengkelas ZN Teknik Padang, mempunyai nama yang sama. Yang kedua itu manajemen sumber dayanya, buat jadwal pelatihan berkala untuk pengelasan guna meningkatkan keterampilan baik dalam aspek teknis maupun pelayanan pelanggan. Itu memiliki pelayanan terhadap konsumen yang lebih ramah lagi, peningkatan kemampuan pengelasannya lebih ditingkatkan lagi. Yang ketiga, optimalisasi peralatan dan alat produksi. Rancang alur kerja, minimalisir waktu tunggu akibat peralatan rusak dengan melakukan maintenance yang rutin dan memastikan peralatan selalu dalam kondisi yang baik. Yang keempat, ada inovasi produk dan diversifikasi layanan. Buat sebuah katalog atau produk dengan desain layanan yang membuat berbagai opsi pengelasan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, baik dengan bersifat komersial maupun dekoratif. Tawarkan paket-paket layanan atau karya yang baru sehingga konsumen lebih tertarik lagi. Ini ada jadwal untuk kegiatannya itu. Yang pertama, kegiatan pemasaran dan promosi digital dengan waktunya 1 bulan pertama sampai bulan ketiga dengan targetnya 25% pelanggan baru. Yang kedua, pengembangan SDM
menambah dan melatih karyawan baru serta yang berpengalaman direkrut. Dengan estimasi waktunya 2 sampai 6 bulan, dengan targetnya itu 80% karyawannya lebih terlatih dan berpengalaman. Optimalisasinya sekitar 1 tahun untuk ke depan, dengan targetnya itu alat dalam kondisi yang optimal, selalu melakukan maintenance yang rutin, dan ketersediaan alatnya 90% siap pakai. Yang keempat, pengembangan produk layannya, eh, ses- melakukan survei tren konstruksi dan desain untuk mengembangkan layarnya lebih baik lagi. Dengan waktu pesanannya itu 1 bulan, targetnya itu ada laporan analisis dari pasar tersebut. Yang kelima, evaluasi. Setelah lakukan pengembangan produk, itu dievaluasi dan melakukan monitoring dengan rentan waktu 2 kali dalam per tahun, sekali 6 bulan, dengan adanya laporan evaluasi dari strategi tersebut. Di sini ada anggaran biayanya, itu total keseluruhan dari kelima kegiatan tersebut adalah sekitar 4.600.000 rupiah. Itu adalah estimasi biaya perkiraan awal. Untuk kegiatannya itu ada metodenya, menggunakan metode analisis statistik media sosial, menggunakan media sosial, pengembang kapasitas sumber dayanya, menggunakan laporan dari HR-nya, optimalisasi peralatannya, laporan itu dari teknisinya, atau laporan dari keadaan barangnya, apakah rusak ataukah bisa masih dipakai. Untuk pengembangan produk dan layanannya, bersifat laporan riset pasar, di mana lakukan pemantauan dengan berkala. Evaluasi dan monitoringnya menggunakan metode evaluasi. Laporan evaluasinya ada laporan evaluasi sekali 6 bulan dan untuk 1 tahun yang ke depan. Oke, Pak. Sudah ya? Baik, Pak. Oke. Ya, baik. Muhammad Sidik ya. Saya tadi melihat presentasinya cukup bagus ya. Tapi sayang di akhirnya itu agak kurang bagus. Saya lihat bagus sekali sampai di rekomendasi SWOT dan apa namanya strateginya ada 4 ya. Sedikit. Tapi di bagian ini jadwal kegiatan dan KPI enggak ada dan anggaran memang jadi belum sepenuhnya selesai sebenarnya dalam sebuah strategic planning. Deskripsi. Sebenarnya resource-nya juga apa ya? Jadi resource itu penting juga. Misalnya apa yang Anda butuhkan dalam mengoptimalisasi peralatan, apa itu? Resource-nya apa gitu ya? Apakah kalau perawatan kan resource-nya apa gitu? Misalnya merawat alat artinya kita resource-nya adalah apa ya? Perawatan itu kan apa? Resource-nya adalah semacam inilah, semacam merawat alat, resource-nya ini pihak ketiga, apa namanya, pihak vendor yang merawat dan segala macam itu dan berapa biayanya dan segala macam itu nanti memang itu masih kurang itu. Tapi secara keseluruhan juga bagus ini. Saya nggak tahu ya urutannya sampai ke rekomendasi sangat indah sekali sebenarnya dan presentasinya cukup bagus di desain. Coba lihat sebelumnya ini kan cukup bagus ya. Nah ini nggak tahu saya Anda dapat dari mana atau Anda punya ide sendiri. Ini cukup bagus dan strateginya cukup bagus sebenarnya. Dan uh, itu dari saya. Cuma setelah ini yang saya lihat, kok ini sudah bagus-bagus kok di akhirnya jelek. Nah, sebelum ini kan bagus ya. Sebelumnya. Nah, kan bagus ini. Sebelumnya kan bagus ya. Nggak tahu saya ini. Sebelumnya ada ya. Sebelum ini kan bagus ini. Ya. Nah, Anda berusaha membuat sangat presisi, sangat indah, sangat ini ya. Ini memang usaha. Saya nggak tahu apakah Anda yang buat atau memang sudah ada sebelumnya. Tapi ini kalau Anda yang buat ini bagus sekali. Tapi di bagian akhir memang kurang bagus ya. Itu dari saya. Terus saya membuat pengumuman ya. Saya masih melihat di tugas sebelumnya Pak Wirda dan Bu Resti belum ngumpulin. Saya sudah perpanjang sampai tanggal 22 November. Saya nggak tahu, mungkin belum terdaftar di enrollment, proses enrollmentnya bermasalah.
Tapi ya coba solusikan ya, karena 2 orang aja, masa yang 6 lagi tidak bermasalah, hanya 2 orang ini yang bermasalah ya, Bu Wirda dan Bu Resti. Dan tugas yang strategic planningnya belum mengumpulkan si ini ya, siapa ini? Irhas juga belum mengumpulkan Hendra dan Muhammad Siddiq, yang ini juga belum dikumpulkan ini. Ya masih ada sistem. Yang lainnya sudah Pak Asmal saya rasa sangat, dan Pak Ervin dan segala macam sudah mengumpulkan ya. Jadi yang senior-seniornya sudah mengumpulkan ya. Yang dari Arab ini. yang muda-muda ini belum ngumpulin nih. Itu aja dari saya. Nah. Oke, mungkin ada yang lain nih, Pak ini, yang saya nggak tahu apakah masih ada sih ini, Pak ini ya, udah keluar ya. Asidik ya. Biasanya Pak Hasri ya, nggak ada ini, ada isinya. Hasri nggak ada ya. Pak Sidik bisa tanya sedikit Pak. Ya, sedikit ya. Pak Asmal yang sering bertanya nih, ini Yang BNSP sertifikat itu apa maksudnya untuk welder, Pak Sidik? Itu untuk jangkauan weldernya itu ada sertifikat dari BNSP, itu dari maksudnya sertifikat nasional Bapak, dari BNSP langsung, badan sertifikasi profesi. Oh gitu. Yang bukan yang dari BLK bukan ya? Oh bukan Bapak, untuk BLK itu adalah sebuah tempat layanan pengembangan kompetensi Bapak. BLK itu kan dilatih dulu keterampilannya, setelah dilatih dia itu dilakukan ujian terakhirnya. Ujian itu dilaksanakan dari pihak BNSP tersebut Pak. Jadi sertifikasi itu datangnya dari BNSP gitu. Ya berarti kan sama tamatan BLK berarti ya. Yang ada yang dia kursusnya di BLK kemudian dapat sertifikat BNSP ini kan. Mungkin bisa jadi seperti itu Pak, dari karyawan. Nah, maksud saya mungkin ada lagi sertifikat BNSP ini mungkin ada dari third party yang khusus gitu untuk pengelasan. Maksud saya itu kira kalau dari BLK saya udah tahu kan apa yang rata-rata kan yang sertifikat tamatan dari BLK dapat sertifikat gitu. Tapi kalau yang untuk yang khusus lain BNSP ini bukan ya, bukannya untuk seperti untuk yang lebih spesifik untuk pengelasan pipa-pipa oil field itu untuk gas, oil dan gas itu kan lain lagi sertifikatnya. Dari BNSP ada juga untuk itu Pak, pengambilan sertifikasinya untuk pengelasan pipa. Itu kan pengelasan ada terbagi dari macam-macam kriteria Pak. Ada 2G, 3G, 4G, sampai 6G gitu Pak. Oke. Jadi ada juga ya dari BNSP-nya. Ya, Iya, semuanya dari BNSP. Cuman ada lagi dari pihak-pihak lain, seperti banyak macamnya Bapak. Sertifikasi dari internasional beda lagi Bapak. Untuk dari nasionalnya tidak hanya dari BNSP, mungkin ada lagi dari program-program lainnya Bapak. Cuman yang dari karyawannya ini sertifikasinya keluarnya dari BNSP gitu. Oke. Jadi kalau sekilas saja Pak, untuk ZN Teknik ini dapat proyeknya job apa aja biasanya, general aja Pak? Apa selain untuk domestik itu, mungkin ada konstruksi jembatan kah atau bendungan kah atau apa gimana, ada dapat Pernah job? membuat tempat kotak pemasak atau pemanas pabrik tahu Bapak. Jadi orang yang proses pembuatan pabrik tahu itu kan ada menggunakan kotak-kotak besar tuh Pak. Jadi ada persambungan, jadi pembuatan kotak-kotak itu Pak. Baik baik. Di dekat daerah Bengkel tersebut ada orang UMKM yang mempunyai pabrik tahu, jadi pernah mendapatkan proyek pembuatan kotak tahu tersebut. Kalau untuk order untuk belum ya, pipa-pipa atau kerjaan yang yang lebih spesifik ya. Mungkin untuk saat ini belum, mungkin target ke depannya mungkin insya Allah bisa lebih ditingkatkan lagi ke proyek-proyek yang lebih besar gitu maksudnya Bapak. Mungkin Iya, untuk yang itu sekarang mungkin orangnya lebih ke CV gitu langsung Bapak. CPA, oke. Oke Pak, ya terima kasih Pak Sidik. Terima kasih. Ya bagus ya. Jadi memang betul pertanyaan Pak Asmal itu. Jadi kalau saya lihat strategi kamu ini kan sudah perusahaan yang sudah mapan nih strateginya.
sudah diversifikasi dan segala macam ya. Harusnya itu. Sehingga dan asumsinya memang ordernya harus yang sudah naik kelas ini ya, mengerjakan proyek pengelasan untuk proyek-proyek tender atau apalah ya yang berhubungan dengan jembatan atau apa produk-produk yang dibuat secara massal. Saya tahu betul ini beberapa bengkel yang ada di Kota Padang sudah naik kelas. Ya, mulanya dari bengkel-bengkel untuk pagar-pagar apa namanya rumahan ya, kemudian dia akan naik kelas ke kemampuannya bertambah, sehingga baru dia menggunakan welder-welder yang cukup tinggi, karena dia harus ikut proses tender untuk perusahaan jembatan ya, eh, jembatan-jembatan atau produk-produk yang dibuat jumlahnya ribuan, tapi sama massal ya, tapi pengelasan semua isinya ya. Nah, itu ada juga tuh. Atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan pabrik-pabrik ini, pabrik di sini pabrik karet atau pabrik apa namanya Semen istilahnya ya, Pak, habis semen juga semen. ada, atau dia vendor, jadi sampai ke pabrik apa namanya yang palm oil ini ya. Kalau di Batam mungkin menjadi sebuah vendor untuk yang spesialis untuk perusahaan oil and rig dan segala macam itu. Nah, itu sudah, sehingga dia baru butuh yang seperti ini, ya, baru butuh. Kalau dia nggak cuma las-las rumah, dia belum butuh ya Pak Asmal ya, Yang untuk belum butuh pagar-pagar. sertifikat. Ya, Ya karena belum. saya lihat ada sertifikat, berarti kan udah harus apa pekerjaannya udah tinggi apanya spesifiknya. Ya, Jadi, ya, begitu biasanya begitu tapi imbang-imbangannya. Mm-mm. tapi ada keuntungan kalau dia udah punya sertifikat, nanti kan kalau ada apa bisa meningkat nanti, bisa Ya, bisa ikut tender. Ya ya. terima kasih. Iya, insya Atau Allah. dia mengerjakan proyek tender yang menang gitu, biasanya begitu. Ya, tendernya orang tapi dia menjadi perusahaan lain yang ikut menjadi apa nama istilahnya? Istrinya ada anak Sub apa nama istilahnya ada tuh. subtender. Ya, subkontraktor ya, subkontraktor ya. Ya subkontraktor ya. Iya. Iya. Oke, sekira begitu. Ada Instagramnya juga ya. Ini memang asli ya perusahaannya. Iya, asli Bapak. Oh ya, ada Instagram. Oke. Untuk Instagramnya bisa dikunjungi langsung Pak. Ini ada di slide paling terakhirnya. Nah ini Bapak. Oh, itu Instagramnya. Bengkel Las ZN Teknik. Z si Z punya ini. Iya Pak. Gimana nih? Eh, ini punya usaha orang tua Pak sebetulnya Bapak. Oke, yalah. Yang teman saya itu namanya si Z juga itu. Ya, oke, baik. Kasih. Ya oke, Sukses terima terus Pak kasih. Sidik. Nah, kita Sama lanjutkan. Pak. Terima Terima kasih. kasih Bapak. Ya, terima kasih ya. Kita lanjutkan dengan Resti lagi terakhir. Ya, silakan. Masih ada waktu bagus. Ya Pak, izin share PowerPoint.
Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. 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 Caranya nih. Screen. Dibuka dulu Tia, sudah tuh baru di-share. Oh, yes. Buka yang tadi dulu. Oke. Ah, Oh, karena Tia pakai dah. Karena Tia pakai tablet. iya Oke, itu Pak. dia. Silakan. Terima kasih Pak waktunya untuk saya mencoba presentasi kuliah manajemen rekayasa industri strategic planning usaha penyewaan alat camping Bukit Tinggi Outdoor Rental. Ini adalah salah satu usaha sampingan saya yang membuat happy dan menghasilkan cuan. Ini adalah usaha Bukit Tinggi Outdoor Rental ini berdiri sejak tahun 2020 sebagai UMKM, yaitu usaha mandiri yang dimiliki per orang yang bergerak di bidang penyewaan, perlengkapan camping, dan kegiatan di luar ruangan. Didasari hobi saya mendaki, hiking, dan dibekali dasar pendidikan Mapala, maka dari itu saya mendirikan usaha yang bisa membantu orang-orang yang akan berkegiatan di alam bebas yang tidak memiliki perlengkapan yang lengkap. Ini adalah data usaha saya. Nama usahanya yaitu Bukit Tinggi Outdoor Rental, beralamat di Jalan Raya Sungai Rotan, Batu Taba, Ampe Angke, Kabupaten Agam. Di tepi jalan ada ruko saya, dan pendapatan kotor per minggu kira-kira lebih kurang 750.000 per minggu. Jumlah pelanggan tetap saya biasanya tiap minggu itu ada 2 tempat wisata, 2 kelompok atau keluarga setiap minggu. 2 tempat wisata itu biasanya untuk kawasan Harau dan satu lagi untuk kawasan Ngarai Siano. Dan sudah bekerja sama dalam 1 tahun terakhir ini. Konsumen mayoritas saya itu biasanya orang muda, grup family, dan anggota touring. Seperti touring motor, touring mobil, mobil jeep, dan lain-lain. Konsumen domisili saya biasanya itu berada di Bukit Tinggi, Agam, Payakumbuh, dan Pekanbaru. Frekuensi layanan saya buka setiap hari, kebetulan di ruko rumah saya sendiri, dan tetapi mayoritas penyewa alat camping ini antara hari Jumat sampai hari Minggu, hari libur. Kemudian data usaha saya ini jumlah perlengkapan yang saya miliki sekarang ada beberapa kayak tenda isi 2, tenda isi 4, tenda isi 6, banyak lagi seperti kompor, cooking set, sleeping bag, matras, headlamp, meja, flashlight, bantal angin, dan beberapa perlengkapan lainnya untuk kegiatan di alam bebas. Visi dan misi dari usaha saya ini adalah visi saya menjadi tempat penyewaan perlengkapan camping dan kegiatan alam bebas terbesar, terlengkap, dan terpercaya di Sumatera Barat. Misi saya meningkatkan kerjasama dengan beberapa tempat wisata di Sumatera Barat. 2, memberi layanan yang jelas dan terorganisasi pada setiap penawaran yang diberikan. Meningkatkan kualitas perlengkapan yang aman ketika dipakai oleh konsumen. Ini adalah analisa SWOT yang saya coba untuk usaha saya, yaitu kekuatannya sendiri, usaha milik SDM-nya, pemilik usaha berpengalaman, bersertifikat, dan terlatih dalam kegiatan alam bebas. Peralatan dan sarananya peralatan lengkap dan teradap setiap per 6 bulan. Konsumen saya sudah familiar dengan lokasi usaha saya, dan para pengelola atau pemilik
tempat wisata sudah mengenal pemilik usaha sehingga memiliki komunikasi yang bagus dengan pemilik usaha Bukit Tinggi Outdoor Rental. Market saya sendiri Sumatera Barat memiliki kekuatannya itu Sumatera Barat mempunyai tempat wisata alam yang sangat banyak. Dan harga sewa di tempat saya juga murah, membuat konsumen repeat order. Prosedur penyewaannya sendiri yang mudah membuat konsumen merasa puas. Lingkungan sendiri, toko yang sangat mudah ditemukan, berada di tepi jalan raya dan ramai. Kekuatan lainnya jarak lokasi usaha dan tempat usaha dengan tempat wisata tidak terlalu jauh. Dan toko juga buka dari jam 6 pagi sampai 24 WIB, jam 12 malam. Memudahkan konsumen mengatur waktu peminjaman dan pengembalian setelah kegiatan di tempat wisata. Kelemahan yang saya miliki sekarang, pemilik usaha sendiri belum memiliki karyawan yang bisa dilepas sendiri atau yang bisa dipertanggungjawabkan memanage semua perlengkapan yang ada. Peralatan atau sarana, jumlah peralatan yang belum bisa memenuhi kebutuhan tempat wisata yang ketika sedang musim liburan. Konsumen hanya 50% konsumen atau kelompok atau family group yang familiar dengan perlengkapan outdoor, sehingga pemilik usaha harus menjelaskan detail sebelum menyewakan alat outdoor. Kelemahan saya juga sekarang itu masih sedikitnya konsumen dari daerah pesisir atau pulau karena letak dari lokasi toko sangat jauh dengan tempat wisata tersebut. Kelemahan yang sangat saya rasakan sekarang yaitu kerusakan dibutuhkan. Jika terjadi kerusakan dibutuhkan pergantian alat yang baru dengan harga perlengkapan yang relatif mahal. Kemudian jumlah customer di dua tempat wisata, jumlah customer saya sekarang yang konsisten yaitu sekitar 2 tempat wisata dan relatif 2 family group masih tergolong sedikit. Dibutuhkan tenaga kerja juga yang sudah saatnya dibutuhkan tenaga kerja yang ekstra jika saatnya melakukan pencucian atau pembersihan tenda dan alat-alat lainnya. Keuntungan dari perusahaan usaha saya ini adalah kaum muda-mudi gemar berolahraga maupun camping di tempat wisata. Tidak semua kaum muda-mudi dan tempat wisata memiliki perlengkapan camping atau alat-alat outdoor. Keuntungan saya sendiri adalah kaum muda-mudi itu sendiri. Marketnya keuntungan dari saya, tempat wisata alam Sumatera Barat selalu ramai dan sangat diminati oleh pelancong di luar Sumbar. Dari ketika konsumen lebih memilih menyewa daripada memiliki perlengkapan sendiri karena lebih hemat dan efisien. Kemudian keuntungan dari saya, lokasi toko berada di dekat kawasan wisata seperti Harau, Ngarai Sianok, Danau Kembat, Alahan Panjang, dan gunung-gunung Merapi, Singgalang, Tandike, Gunung Talang, dan Gunung Sago. Keuntungan dari saya juga, tidak banyak yang memiliki usaha penyewaan rental alat camping di Sumatera Barat, dan antar usaha penyewa alat camping di Sumatera Barat kami saling berkomunikasi dan dari penyewa lainnya, sehingga jika ada toko lain kekurangan alat, kita selalu siap membantu kebutuhan perlengkapan. Ancaman dari usaha saya sendiri yaitu peralatan yang rusak jika medan yang ditempuh konsumen ekstrim sehingga diperlukan pergantian. Kemudian konsumen yang tidak menjaga atau lalai terhadap alat. Ketiga itu penurunan konsumen jika musim hujan, cuaca ekstrim, dan ketika gunung sedang tidak baik-baik saja. Ancaman yang terbesar juga, beberapa toko lain melakukan persaingan harga. Dan kemudian tidak semua orang suka berolahraga di alam bebas. Kemudian saya membuat rekomendasi dari analisis SWOT yang saya lakukan, mengurangi kelemahan dan menambah keuntungan dari peluang, memperkenalkan layanan penyewaan alat camping di masyarakat dan memanfaatkan peluang dari kegemaran kaum muda-mudi yang gemar berolahraga di luar ruangan di media sosial. Kedua, meningkatkan kerjasama dengan tempat wisata di Sumatera Barat sehingga meningkatkan konsumen tetap setiap minggunya.
Jika mempertahankan kekuatan dan menambahkan keuntungan dari peluang dengan mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi saya meningkatkan pelayanan yang memuaskan, terpercaya kepada konsumen, dan memastikan jumlah perlengkapan lengkap ketika dibutuhkan konsumen. Memberikan training dan edukasi kepada konsumen, cara menggunakan alat-alat outdoor yang benar dan mengurangi risiko perlengkapan rusak. Strategi dan desain yang saya rencanakan, pertama itu meningkatkan layanan olahraga di alam bebas, meningkatkan jumlah peralatan, dan juga meningkatkan pelayanan online melalui WhatsApp. Kedua, membuat paket-paket penyewaan alat seperti paket wisata, paket single, paket family, dan paket harian. Ketiga, yaitu meningkatkan promosi, memberikan iklan atau sosial media di Instagram, di Facebook, Google Map, dan TikTok. Membuat event camping bersama. Yang ketiga, membuat tag dan foto-foto yang diupload konsumen. Yang keempat, mengajukan proposal kerjasama ke Taman Wisata Alam atau TWA di Sumatera Barat. Ini adalah contoh strategi paket usaha yang saya tawarkan biasanya ke konsumen. Ada paket wisata, paket single, dan paket family. Paket harian juga bisa. Biasanya kalau paket tempat wisata, owner tempat wisata itu selalu saya berikan di harga harian. Ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ini ada seraket paket usaha yang ditawarkan. Ini target pasar saya. Family itu pendakian gunung. Kalau grup komunitas itu organisasi pencinta alam atau studi tur sekolah yang sering sekali setiap minggunya sekarang di Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Objek wisata, taman wisata gunung sekarang lagi tidak baik-baik saja, jadi sedikit pengurangan. Camping ground Danau di Aceh ini sangat ramai sekali sekarang. Kawasan Pulau Mandeh belum terjangkau sama saya karena terlalu jauh. Pesisir Pariaman juga terlalu jauh. Mifan Waterpark sekarang lagi mencoba mengajukan proposal. Taman Wisata Harau, saya sudah bekerja sama di Harau sendiri. Kalau cagar alam Ngarai Sianok, kebanyakan kalau wisata atau kafe camping di Ngarai Sianok selalu mengambil perlengkapan camping di tempat saya. Target kerjasama yaitu kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi, maju bersama, meningkatkan pariwisata, inovatif, kreatif, dan tumbuh bersama. Ini adalah jadwal kegiatan dari strategik dan desain yang saya rencanakan tadi. Yang saya rencanakan dan sedang berjalan. 1, meningkatkan layanan olahraga, sudah mulai berjalan dari tahun 2003. Tahun 2004 juga sudah mulai berjalan di awal-awal tahun ini. Kalau membuat paket penyewaan alat dari pertengahan tahun 2024 sudah dilaksanakan dan tetap berjalan sampai sekarang. Meningkatkan promosi, ini meningkatkan promosi kayak iklan, sosial media Instagram, Facebook, dan TikTok itu dimulai dari tahun 2024 ini lebih gencarnya. Kayak event camping bersama, tidak signifikan seperti 6 kali selama saya berdiri. Ini membutuhkan waktu yang memakan waktu saya sendiri. Kemudian membuat tag foto-foto yang upload konsumen, ini masih berjalan sampai sekarang. Mengajukan proposal ke TWA Sumatera Barat, ini sebenarnya sudah berjalan dari awal tahun, tapi saya akan mencoba proposal saya bertambah lagi ke tempat-tempat lain di wisata. Ini anggaran biaya dari strategic planning. Meningkatkan jumlah peralatan, tahun ini saya menambah 6 set tenda, sekitar 4 juta. Kayak pelayanan WhatsApp tidak mengeluarkan biaya, paket wisata juga tidak memiliki biaya. Meningkatkan promosi, kayak Instagram juga tidak memerlukan biaya karena saya sendiri yang mengelola. Kayak event camping yang lumayan membutuhkan biaya karena transportasi dan lain-lain. Tag foto juga tidak memerlukan biaya. Proposal kerjasama sedikit memerlukan biaya seperti percetakan. Dan total anggaran biaya yang dibutuhkan untuk strategik dan desain adalah cuma Rp4.550.000. Person in charge dari strategik dan desain semua ini, saya semua yang menjalankan karena saya pemilik usaha perorangan. Indikator keberhasilannya, pengikut Instagram saya dari tahun 2003 sampai 2004
lumayan naik signifikan. Dulu tahun 2003 sekitar 150 dan sekarang di IG saya Bukit Tinggi Outdoor Rental sekarang 248 pengikut. Visitor Google Map ini sangat dibutuhkan karena ketika kita konsumen chat melalui WhatsApp, dia pasti menanyakan share location. Di situ kebiasaan ada like juga di Google Map itu. Ada detail toko juga di sana. Konsumen personal, misalnya melalui WhatsApp ini sangat banyak sekali. Kegiatan event bersama di tahun 2004 ini saya baru bisa 4 kali camping event bersama seperti di Harau dan Ngaresiano. Jumlah proposal kerjasama di tahun 2024 ini saya sudah menyebar 6 proposal kerjasama ke TWA di Sumatera Barat. Jumlah feed Instagram udah mulai meningkat dari 15 ke 57. Jumlah kenaikan konsumen tahun 2023 45 dan tahun sekarang alhamdulillah meningkat dari sekitar 139 lebih lah. Jumlah pendapatan tahun 2023 itu sekitaran 5 juta dan tahun 2024 ini lumayan meningkat signifikan karena Harau dan Ngaresano sekarang lagi rame-ramenya. Jumlah tenda yang saya miliki tahun 2003 itu cuma 10 tenda dan sekarang sudah 20 tenda set. Dan total perlengkapan selain tenda juga tahun 2023 66 dan sekarang sudah 107 set perlengkapan selain tenda. Oke. Terima kasih Pak, ini Bukit presentasi dari Tinggi saya. Outdoor Rental. Iya Pak, bisa di-follow jika teman-teman dan Bapak membutuhkan tenda. Tenda bukan tenda untuk kawin ini ya, untuk Bukan pernikahan Pak, ya. Nah, tenda untuk perlengkapan camping. ya. Jadi terima kasih Ibu Setia, ini baru passionnya ada. Saya merasa ada passion di sini karena Iya, barangkali makasih. usaha sendiri dan tahu apa namanya apa ya, fluktuatif sekali ya barangkali sangat. Jadi yang kemarin itu memang tidak cocok, yang ini memang cocok sekali nih Bu Setia ya. Yang kemarin yang dipresentasikan tidak cocok itu. Iya Ya. Pak, terima kasih Pak. Ini cocok sekali dan saya kira promosi strateginya ada 3 ya, promosi dan meningkatkan layanan gitu ya sepertinya. Iya Ada Pak, kemudian membuat paket-paket ya. paket wisata. Iya, Iya Pak. paket bagus sekali ya. Tapi kalau saya lihat ini saya pernah membimbing mahasiswa dalam sebuah skripsi atau ya juga tesis waktu itu tapi tidak jadi. Yaitu membuat pilihan antara make or buy. Ya, jadi dalam suatu pabrik, di pabrik itu dia mau buat alat ini atau mau beli aja. Kalau buat dia macam-macam, dia beli mesin-mesinnya dan segala macam, terus dia gaji orang dan segala macam, nanti dihitung berapa jumlah ekonomi of scale-nya, berapa jumlah ininya. Kalau ini sepertinya berhitung antara bagi konsumen ya, berhitung antara merental dan membeli sendiri tenda kan Iya, begitu ya benar kira-kira. Pak. Jadi orang lebih suka merental karena lebih murah gitu. Nah, itu harus ada hitung-hitungnya juga sehingga ini menjadi upah apa namanya? Sewa yang Anda chart itu kan memberikan advantage bagi orang sebenarnya. Jadi orang tidak tertarik untuk membeli sendiri barangkali ya. Sehingga bisa ini untuk menyewa. Saya kira semua ini sudah strategic planning ya dalam artian perusahaan kecil tidak semen Indonesia gitu ya, tapi secara logikanya, secara alurnya itu masuk ya, baik dari SWOT, dari rekomendasi dan apa yang dilakukan. Saya kira perlu ditanyakan ini kalau ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan ini ke Pak ini ya, yang lain-lain. Sri atau Pak ini, Pak Endra atau Pak Sidik atau Pak Asma lagi. Silakan. Saya izin bertanya Pak, Iya. daripada Bu Ristia. Iya Pak, silakan. Mengenai di bagian kekuatan strength di analisa SWOT tadi di halaman slide ketiga atau kedua tadi, itu di sana Ibu Ristia mengatakan dari sumber dayanya bahwa pemilik usahanya mempunyai sertifikat. Maksud sertifikat itu sertifikat apa ya Bu?
Kayak dulu waktu perkuliahan saya kan juga tergabung ke organisasi Mapala Mahasiswa Pecinta Alam. Kita punya sertifikat Diksar, kegiatan alam bebas dan lain-lain, Pak. Hmm, eh, Bagaimana, dampaknya Pak? terhadap orang yang Dampaknya, outdoor itu jadi bagaimana ya, Bu? dampaknya ke konsumen itu jika konsumen itu lebih kayak masyarakat awam itu lebih sering bertanya ini buat apa, jadi kalau kita ke sini bagaimana, kalau kita keadaan seperti ini bagaimana, jadi kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen yang membutuhkan informasi lebih detail. Dan jika kita tidak punya ilmu untuk perawatan juga eh, banyak mengganggu dalam pemeliharaan alat, Pak. Hmm, Hmm. lebih ke pengarahan gitu ya, Bu. Dia pengarahan ke konsumen. Terus tadi masih di analisa SWOT, Bu Ristia mengatakan peralatannya terupdate 1 kali 6 bulan. Itu jenis terupdate-nya itu apa peralatan rusak diganti yang baru atau jenis peralatan itu yang terbaru gitu, yang lebih versi yang lebih jauh Eh, canggih atau gimana? keduanya biasanya ya Pak. Keduanya biasanya Pak kalau terhadap kayak kayak perlengkapan outdoor ini biasanya tiap tahun tuh ada updatean supaya lebih aman dan sangat berguna di lapangan, lebih efisien. Dan kalau ada yang rusak juga akan diganti gitu Pak. Saya ngeceknya per 6 bulan. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin itu saya pertanyaan dari Ya, saya. terima kasih. Bisa ada yang lain, Pak? Ini Pak Asri ini lihat ini atau Pak ini Irhas atau yang Ismail? Sedikit dari saya, Bu Ristia. Ya Pak. Kalau saya lihat ini semua ada apa visinya ada apa sekali nih bagus apa pendapat saya. Cuma kalau untuk ini sedikit karena employee-nya masih borong sendiri kayaknya nih. Nah, satu Iya Pak. lagi ya satu lagi untuk daerah Pariaman sama Mande itu kalau bisa serahkan ke saya aja. Oke. Dia bisa kerjasama nanti. Sekian Iya, aja Pak Bu Ristia dari saya. iya mau menanggapi juga sama Pak Asma. Eh, Terkadang saya juga kekurangan orang, tapi saya belum bisa memberi tanggung jawab kepada karyawan atau pegawai gitu. Karena kan pernah dulu saya memberi tanggung jawab, malah banyak yang rusak dan tidak dipelihara dengan baik, Pak. Oh gitu. Iya, Iya. baik. Hmm. Baik, Pak. Kalau saya ini sistem bisnisnya Bu Ristia ini Mm-mm. nggak ada sistem penalti kalau alatnya rusak. Oh iya, ada, Pak. Lupa. Gimana? Kan kalau kita minjam kita harus kasih sesuatu kalau Iya, di Pak, ada. sesuatu Prosedurnya kan ada, Pak. uang kan ada Prosedur SOP-nya kan ada. semacam itu. Prosedurnya jika orang itu meminjam harus meninggalkan KTP atau identitas kayak SIM, KTP atau kalau pelajar bisa meninggalkan kartu pelajarnya, Pak. Jadi kalau ada apa-apa bisa dicari orangnya. Nggak ada uang ini kalau bahasa Jermannya Kaution, bahasa Indonesianya apa ya? Lupa saya. Uangnya full pembayaran di awal, Pak. Enggak, Tadi maksudnya 30% ya, Bu? Oh, kalau itu DP buat kayak tempat wisata biasanya, Pak. kalau rusak Oh, nggak ada ini, nggak ada penalti Kalau bagi rusak, penaltinya ganti yang baru, Pak. yang menyewa. Iya, Pak. Berat ya. Berat. Karena Nggak, biasanya jadi pernah juga sewanya itu ada ininya, ada garansinya sama dia gitu biasanya. Saya protes ya, misalnya saya sering di rumah saya dulu saya sewa, saya ke luar negeri. Setelah hmm, disewa saya sewanya itu nggak terlalu banyak. Saya merenovasinya uangnya 3 kali lipat dari itu. Nah, saya di Jerman semua sistem itu di Jerman itu hmm, dia pakai garansi. Jadi kalau kita nyewa itu kita taruh garansinya 2 kali sewa kita. Jadi itu berlaku umum di sana itu atau 3 kalinya tergantung jenis rumahnya. Jadi kalau kita ngerusakin kita yang uang kita diambil gitu ya. Ya di sini belum belum terlalu ini saya lihat itu gitu. iya. Biasanya kalau ada yang rusak, misalnya konsumen merusakkan 2 batang frame, saya minta ganti 2 batang frame gitu, Pak. Oke. Oh Mm, ada ya. Baik. mm. Tapi Mungkin kalau yang rusak-rusak sedikit saya perbaiki sendiri. oke. Ada yang Eh, mau mempertanyakan? Ini waktunya Ini sudah mulai ini mau di atas. tanya sedikit ini.
Wirda, Uni, Wirda ya, Pak Wirda ya. ya, Uni, untuk apa namanya dari keuntungan tadi kotor itu sudah termasuk Uni masukkan nggak apa dari penyusutan dari alat tersebut? Atau cuma dari harga sewa saja seperti itu? Makasih. Biasanya penghasilan kotor itu bisa dibilang bersih juga, karena kayaknya kalau satu tenda itu jika orang meminjam perlengkapan 5 kali itu udah balik modal gitu. Jadi selebih peminjaman itu bisa keuntungan bersih. Jadi jika kelebihan itu nanti kalau ada rusak tinggal beli yang baru aja gitu perhitungannya. Ini makasih. Mm. Ya, yang lain mungkin. Ya, ingin bertanya Bapak Prof? Ya, silakan Pak Asri. Ya, ini mungkin ke Ibu Restia nih sedikit. Bu Restia, ini saya mungkin mempertanyakan tadi dapat penghasilan atau keuntungan konstan 750 ya per minggu. Iya, Pak. Mm-mm. Ya, itu pun itu apakah betul apa setiap minggu dapat 750 atau ada pengerosotan apa tidak? Rata-rata per minggu itu 750, Pak. Kalau di per bulan itu sekitar 2 jutaan atau 2,5 juta. Masalahnya kalau satu tempat wisata bisanya itu pakai tenda 10 kali 45, 450. Belum hal-hal lain. Belum lagi paket family ada per family itu biasanya dia bisa 200.000 gitu-gitu, Pak. Lagi ini lumayan benar ini, Pak. Ya. Oke lah. Sesuai Berarti sepertinya bagus ini Pak proyeknya. Ini konstan ada 650, udah kali sebulannya udah ada berapa tuh meledak-meletup nanti itu Bu Restia. Segitu aja Pak. Terima Bang Asri kasih. mau investasi itu Uni. boleh itu boleh buat tahun baru ini mungkin ada 50 tenda permintaan nih. Ya, jadi untuk mensikapi fluktuasi ini juga perlu kerjasama dengan ini. Jadi mungkin salah satu program juga itu. Kadang-kadang ada season-season yang sangat tinggi dan kita Ya. tidak punya resourcesnya kan begitu ya, kayak tahun baru dan segala macam itu. Nah, itu kan harus disingkapi juga sepertinya. Ada season-season yang rendah sehingga barangkali itu. Sehingga bisa dimasukkan dalam semacam strategic planning. Atau mungkin tidak hanya tenda, ada diversifikasi atau ya diferensiasi usahanya ke sewa yang dekat-dekat ke bisnis outdoor inilah. Barangkali itu juga menjadi apa yang bagus kalau ingin berkembang ke depan ya. Ya, insya Allah, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada, kalau ada kita ini ya. Jadi pengumumannya tugas sudah selesai, ini pengganti UTS, kemudian kuliah kita selanjutnya minggu depan dengan topik lean manufacturing dan beberapa topik yang lain yang masih bisa. Saya nggak tahu mungkin ada ujiannya sekali terakhir ketika mungkin Pak Asmal ini ke Padang nanti. Ada rencana ke Padang, Pak? Ya, insya Allah akhir bulan ini, Pak. Insya Allah. Oh, akhir bulan ini ya. Nanti Ya, katanya sampai Januari, Pak. sama analisis teknik mungkin ada juga ujiannya. Mungkin ya nanti Ya, saya betul. numpang aja bersama ini sekali nanti kita kasih semacam itu. Itu dari saya barangkali. Terima kasih. Hari ini cukup bagus ini presentasinya. Saya hargai, cocok semua. Yang sebelumnya barangkali ya ada ini karena mungkin belum dapat pola saja, tapi mungkin yang presentasi yang sekarang ini sudah dapat polanya. Nah, saya rasa polanya sudah cukup baik, baik diambil dari publikasi maupun dari usaha sendiri kayak Bu Restia, sehingga passionnya nampak sekali karena memang usaha atau perusahaan bapaknya seperti Muhammad Siddiq tadi yang pengelasan ya. Oke, baik terima kasih sekali lagi kita sampai ketemu minggu depan, mudah-mudahan masih bersemangat untuk mengikuti perkuliahan secara online karena secara apa susah, agak susah. Mungkin online agak ramah juga ini sekarang ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih, Pak. Prof. Terima kasih Pak. Oke, kita end ya.